Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih keluarga Sip ya, di siang hari ini Anda masih tetap semangat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan keluarga Sip ya, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, saya Takmal, bisa hadir kembali menemani ruang dengar Anda di siang hari ini selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, dalam program Dialog Siang bekerja sama dengan LAS Risalah Charity Sumatera Barat. Dan hari ini nih keluarga Sip ya, kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari LAS Risalah Charity, ada Ustadz Syafrianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tadi Ustadz, langsung dari LAS-nya kantor LAS-nya atau dari rumah nih Ustadz? Dari kantor. Dari kantor ya. Masuk Oke, Masya Allah, luar biasa nih keluarga Sip ya. Panas ya Ustadz tadi di luar Ustadz ya? Lumayan. Nah keluarga Sip ya, Ustadz Syafrianto AMD ini adalah Direktur LAS Risalah Charity, benar ya Ustadz ya? Iya, insya Allah. Iya, alhamdulillah. Dan minggu lalu nih Ustadz ya, kita sudah membahas salah satu program dari LAS Risalah Charity, yaitu tentang program dakwah LAS Risalah Charity. Dan pada hari ini Ustadz, kita akan ngobrol dengan tema jejak kebaikan LAS Risalah Charity. Benar ya Ustadz ya? Insya Allah. Nah keluarga Sip, buat Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa saja komen di postingan flyer kita di @sipfm, atau juga bisa langsung ke WhatsApp kita tentunya ya. Mungkin langsung saja nih Ustadz ya, di segmen pertama bisa nggak sih Ustadz ceritakan sedikit atau latar belakang dari LAS ini tersebut nih Ustadz? Oke, baik. Berbicara terkait latar belakang lembaga ya. Ini mungkin hal yang sudah mungkin berulang kita sampaikan. Iya benar. Tapi kami tentu dengan bangga kembali mengulang-ulang sejarah dari awalnya pembentukan lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Dulu sebelum berbentuk lembaga Amil Zakat, ini dinamakan dulu Lembaga Dakwah dan Sosial. Ini masih di bawah naungan yayasan. Tapi tahun 2019 seiring dengan perkembangan 2019, para pendiri dan ustadz-ustadz kita itu punya cita-cita yang cukup hebat. Diajukanlah LDS ini menjadi lembaga amil zakat yang pada saat itu masih berskala kota. Diajukan berbentuk lembaga amil zakat berskala kota, dan alhamdulillah tahun 2019 itu izinnya keluar, direkomendasikan oleh Kemenak tahun 2019, kalau nggak salah tanggal 26 September 2019. Jadi sampai saat ini, karena secara periodik perpanjangan izin operasional LAS itu per 5 tahun. Jadi sampai saat ini tahun 2025 kita sudah masuk pada periode kedua dari perizinan operasional lembaga amil zakat. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Sip ya. Nah jadi Ustadz ya, sesuai dengan tema kita, sesuai dengan pembahasan kita di siang hari ini, yaitu jejak kebaikan LAS Risalah Charity. Nah program-program yang sudah dilakukan ataupun dijalankan di tahun sebelumnya nih Ustadz ya, karena sekarang sudah masuk di tahun 2025, apa-apa saja nih Ustadz? Secara garis besar dan secara umum, program lembaga amil zakat ini baik dari skala kota, skala provinsi dan skala nasional itu mencakup 5 bidang sebenarnya. Itu sama dan berlaku pada semua LAS, bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, dan ekonomi. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Sip ya. Jadi sudah ada banyak dari program-program dari LAS ini yang sudah berjalan di tahun 2024. Sebenarnya bukan hanya di tahun 2024 saja nih keluarga Sip, tetapi juga sebelum-sebelumnya sudah menjalankan program-program ini nih keluarga Sip ya. Nah, nih Ustadz, tahun 2024 ini kan sudah berakhir nih Ustadz ya. Apakah target di tahun 2024 kemarin tercapai atau bagaimana nih Ustadz? Terkait dari pencapaian, sedikit kita berbicara, mungkin kami dengan bangga mungkin menyampaikan pada saat ini, jika di-compare dengan tahun 2023,
beberapa tahun ke belakang. Tahun 2023 itu pencapaian dari penghimpunan kami di angka 5,6 miliar. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin per 31 Desember kita closing penghimpunan di angka 5,8 miliar. Alhamdulillah naik sekitar 11% dibanding tahun sebelumnya. Alhamdulillah, luar biasa nih keluarga SIP ya. Berarti capaian di tahun 2024 ini meningkat nih keluarga SIP dari tahun 2023, benar ya Ustadz ya. Nah, nih Ustadz, berapa penghimpunan Last Risalah Charity selama di 2024 ini Ustadz? Tahun 2024 mungkin salah satu tahun yang cukup menantang bagi kami ya. Karena kami sempat juga kemarin itu kita kan ada beberapa mitra juga yang membantu dalam proses pencapaian dan membantu dalam proses kinerja kita. Sementara di tahun 2024 di semester akhir kemarin, di triwulan akhir kami sempat ada rencana ya. Kami akan membesarkan salah satu mitra kami, Masya Allah, yang juga akan menjadi LAS skala kota. Tentu dengan membesarkan mitra tentu sudah lepas dari payungnya lembaga gitu. Dengan otomatis itu timbul kekhawatiran sebenarnya gitu. Tapi di balik semua itu kami bangga bisa menjadikan mitra, membesarkan mitra gitu. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama juga target yang di awalnya dicanangkan itu sekitar di angka 5,3 ya. Kami bisa capai di angka 5,8 miliar. Oke, Masya Allah. Jadi rencananya ada berapa mitra aja nih Ustadz yang akan dibesarkan nama nih Ustadz? Sampai saat ini karena mitra kami yang sudah dalam berproses itu baru satu mitra, dan kami berharap mitra-mitra yang ada selain yang sudah dalam berproses, kami tidak menutup kemungkinan akan membantu mitra-mitra itu akan sama dengan pembentukan izin LAS juga seperti lembaga Amil Zakat Risalah Charity. Ya, Masya Allah, luar biasa nih keluarga SIP. Jadi ada kemungkinan nanti mitra-mitra dari LAS Risalah Charity ini akan semakin berjaya nih keluarga SIP ke depannya ini Ustadz ya. Nah, penghimpunan tersebut dari mana saja nih Ustadz? Kalau penghimpunan kita tentu pertama dari muzaki dan donatur-donatur kita yang memang secara saat ini masih banyak itu dari para orang tua, santri, wali murid kita. Itu mungkin boleh dibilang sekitar 50%. Dan 50% sisanya itu sudah muzaki dan donatur di luar kita internal di yayasan. Alhamdulillah kalau donatur bahkan sampai ke luar negeri pun ada donatur kita. Karena kan alumni-alumni kita yang mungkin sudah bekerja, ada yang beraktivitas dan bekerja di luar negeri, alhamdulillah ada beberapa itu bergabung jadi donatur dan muzaki kita. Berarti ada juga dari alumni-alumni Risalah juga ya Ustaz ya? Iya, alumni itu banyak yang menjadi muzaki dan donatur kita. Karena mereka ya rasa kepedulian, karena kan motonya LAS Risalah Charity sendiri dari awalnya kan memang berkah bahagia. Jadi mereka juga merasakan bagaimana ikutlah berpartisipasi. Dan kita memang semua data-data alumni apa segala macam, memang waktu mereka masih bergabung kita membina kerjasama juga dari para alumni. Iya, Masya Allah nih keluarga SIP luar biasa ya. Nah, Ustadz, dari hal tersebut nih Ustadz ya, perhimpunan mana yang paling tinggi penghimpunan nih Ustadz? Kalau dari sisi penghimpunan, kalau lembaga Amil Zakat tentu tidak bisa lepas dari zakat ya. Iya benar. Tapi komponennya itu sebenarnya secara umum ada zakat, infak, dan sedekah. Sampai saat ini pun banyak di beberapa lembaga zakat, termasuk kami ya, termasuk LAS Risalah Charity, memang penghimpunan terbesar itu memang masih dalam infak dan sedekah. Karena zakat memang walaupun perintahnya itu zakat wajib ya, tapi memang ada beberapa kendala juga kita dalam melakukan penghimpunan terkait zakat. Karena jika dibanding dengan infak sedekah, sebenarnya infak sedekah kan lebih fleksibel sedikit ketimbang dengan zakat. Kalau zakat kan ada ketentuan syarat wajib yang harus dipenuhi, baru zakat bisa dikeluarkan. Iya benar.
Makanya dari sisi penghimpunan di banyak lembaga itu memang dari sisi infak sedekah memang lebih dominan dari sisi penghimpunan. Ya, Masya Allah nih keluarga sih, berarti memang himpunan yang paling tinggi yaitu infak dan sedekah nih Ustaz ya. Karena jelas aja lah, nama juga lembaga amil zakat nih Ustaz ya. Pasti juga himpunan-himpunan yang paling tertinggi ya pasti kalau nggak zakat ya infak gitu Ustaz ya. Kalau bicara angka, kita penghimpunan kita di zakat itu dari pencapaian kita 5,8 miliar, di zakat itu sekitar 1,2 miliar. Masya Allah. Sementara di infak sedekah itu mencapai 3,6 miliar. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Sep ya. Masih ada beberapa segmen lagi akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang program-program kali ini nih keluarga Sep ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sep FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sep FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sep masih bersama saya di sini dan juga Ustadz Syafrianto, AMD Direktur LAS Risalah Charity, dan masih membahas tentang jejak kebaikan LAS Risalah Charity ini keluarga Sep ya. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas penghimpunan dari LAS Risalah Charity tersebut, juga ada capaian target di tahun 2024 lalu, dan juga beberapa hal-hal lainnya. Nah, di seksi kali ini nih keluarga Sip ya, kita akan membahas tentang penyaluran ya, penyaluran dari hal-hal penyaluran dana yang sudah didapatkan dari LAS Risalah Charity tersebut nih keluarga Sip ya. Akan start langsung saya nih start ya. Di tahun lalu katanya alhamdulillah penghimpunan LAS Risalah Charity itu sebesar 5,8 miliar nih Stat ya. Selama 2024. Nah, itu penyalurannya kemana aja nih Stat? Karena kita masih LAS berskala kota, secara regulasi LAS skala kota itu kan minimal harus mencakup penyaluran itu tentu di kota di mana LAS itu berkantor. Secara regulasi itu diatur minimal disalurkan dari penghimpunan itu di 3 kecamatan di kota di mana LAS itu berada. 3 kecamatan. Sementara LAS Risalah Charity alhamdulillah pada saat ini tidak saja lagi di 3 kecamatan di Kota Padang, mungkin bahkan hampir semua di kecamatan Kota Padang sudah kita salurkan bagi saudara-saudara kita mungkin yang membutuhkan. Bahkan penyaluran kita juga sampai ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Masya Allah, luar biasa nih keluarga Sip ya. Nah, Ustaz, berapa banyak sih Ustaz penerima manfaat dari hal ini Ustaz? Bicara penerima manfaat ini di tahun 2024 ya, kita sudah menyalurkan dari zakat infak sedekah yang diamanahkan oleh para donatur dan muzaki di lembaga amil zakat Risalah Charity sebesar 5,8 miliar. Itu kami salurkan yang tercatat itu di angka hampir 5,6 miliar di pada posisi semua bidang tadi, dan sesuai dengan asnaf-asnaf yang memang membutuhkan bagi saudara-saudara kita. Oke, di bidang-bidang apa saja itu Ustaz? Kalau bidang memang diterangkan di awal tadi, kita bidangnya memang secara umum lembaga amil zakat ini memang ada 5, ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Oke, Masya Allah nih keluarga. Berarti ada 5 bidang tadi ya Ustaz ya? Iya. Oke. Nah, untuk yang menjadi program terbaik nih Ustaz ya, program unggulan LAS Risalah Charity di tahun 2024 ini apa nih Ustaz? Kalau program terbaik, karena kita basisnya di sini adalah pendidikan ya, kami tetap mengusung menjunjung tinggi pada program pendidikan, dan sampai saat ini alhamdulillah kami cukup fokus di bidang pendidikan, seperti misalnya bantuan pendidikan, beasiswa bagi saudara-saudara kita, bagi anak-anak kita yang membutuhkan. Kalau dari sisi total itu di bidang pendidikan itu penerima manfaatnya sedikit boleh contohkan. Boleh. Karena nanti kalau angkanya salah. Iya benar. Di bidang pendidikan kita sudah salurkan penerima manfaatnya itu ada di angka 556 penerima manfaat. Masya Allah. Di bidang lain Ustaz? Kalau di bidang lain ada?
Kalau di bidang lain, kalau total secara keseluruhan di 5 bidang itu kita sudah salurkan, ini jiwanya ya, ada sekitar 36.624 Masya Allah, luar jiwa. biasa sekali nih keluarga. Berarti sungguh banyak nih ya penerima manfaat dari Last Result Charity ini nih keluarga Sep ya. Jadi buat Anda yang tertarik ingin berzakat dan sedekah, silakan langsung saja ke Last Result Charity ini keluarga Sep ya. Oke Ustadz, lanjut Ustadz. Tantangan dalam masyarakat untuk menjalankan program yang tahun-tahun lalu ini apa nih Ustadz? Kalau bicara tantangan, kalau bagi kami sih tidak menyebut itu tantangan sebenarnya. Iya, benar. Tapi itu adalah bagaimana kami menyikapi yang ada problematika di masyarakat. Iya. Terutama dalam bidang zakat, infak dan sedekah. Karena satu sisi ini juga isu penting bagi kami yang dinamakan amil ya, amil zakat. Yang pertama itu mungkin perlu kita tingkatkan lagi edukasi terkait pentingnya terutama zakat yang hukumnya wajib. Iya. Sangat perlu itu pendekatan lagi. Yang kedua itu perlunya kepercayaan ditumbuhkan kepada masyarakat bahwasanya menunaikan amanah, mengamanahkan zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga amil zakat yang ada itu tidak salah gitu. Iya, benar. Karena memang sih beberapa tahun yang lalu seperti kita dengar ada lembaga juga yang mungkin ini mencoreng nama lembaga gitu kan. Tapi ini diharapkan kepada masyarakat memang sih harus hati-hati ya gitu kan. Tapi mengamanahkan zakat, infak, sedekahnya ya memang diharapkan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah resmi dan berizin. Iya benar. Ya sudah jelas lah lembaganya gitu Ustadz ya. Oke, benar nih keluarga Sep ya. Nah, Ustadz nih, kalau dari penghimpunan tadi nih Ustadz ya, adakah penyaluran yang berkolaborasi dengan lembaga lain nih Ustadz? Tentu kalau kami lembaga amil zakat Risalah Charity ini juga tergabung di secara nasionalnya itu wadah yang menaungi lembaga itu dan namanya FOS. Kalau kami tergabung dalam FOS itu Forum Zakat. FOS itu Forum Zakat nasional, ada FOSNAS. Sementara untuk wilayah itu mengcover wilayah Sumbar, kami juga tergabung di FOS wilayah. Sementara di Sumbar itu yang aktif saat sekarang adalah lembaga itu baik dari skala kota, provinsi dan nasional itu ada sekitar 14 lembaga. Jadi kami memang bersama-sama berkolaborasi, misal apakah dari sisi penghimpunan, apakah di sisi penyaluran. Kita tidak bisa lepas sendiri, kita memang tentu harus bekerja sama. Mungkin ada hal-hal baik, hal-hal positif yang mungkin di lembaga lain dijalankan, lembaga lain ada, kita boleh ibaratnya studi tiru bolehlah gitu. Oke. Baik Ustadz, kita potong dikit. Sebenarnya kepanjangan FOS itu apa nih Ustadz? Kadang-kadang Forum Zakat. Ya, organisasi yang mewadahi persatuan-persatuan lembaga zakat. Oke, Masya Allah nih keluarga Sep ya. Nah jadi Ustadz ya, untuk kalau di tahun 2024 kemarin kan sudah tercapai nih Ustadz ya. Alhamdulillah kemarin mendapatkan 5,8 miliar nih Ustadz ya. Dan sudah direalisasikan juga untuk di bidang-bidangnya juga nih Ustadz ya. Nah untuk tahun 2025 ini nih Ustadz ya, berapa target dari Last Result Charity tersendiri nih Ustadz? Untuk tahun 2025 kami menargetkan di angka 5,3 miliar. Karena memang sih kalau dibanding dengan target yang sudah dicapai tahun 2024 5,8 miliar, tentu orang memandangnya agak sedikit berbeda. Iya, benar, kenapa? Ustaz, ya. Yang namanya target itu biasanya dari kurun waktu meningkat, itu jarang yang dibuat target turun kan. Iya, benar. Tapi ada salah satu pertimbangan yang cukup krusial juga yang harus kami perhitungkan. Makanya dengan berbagai pertimbangan terpaksa kita sedikit menurunkan target kita. Mudah-mudahan dengan angka yang kami turunkan, harapannya kami tidak mengendorkan semangat ya untuk mengejar pencapaian. Harapannya bahkan lebih dari 5,8 miliar. Tapi benar. Ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan. Makanya sedikit diturunkan. Tapi
di balik semua itu kami tetap optimis kami bisa mencapai lebih dari kinerja tahun 2024. Amin. Berarti balik lagi di tahun 2023 ya Ustadz, kalau nggak salah tadi ya 5,3 ya. 5,3. Iya benar, nih keluarga sip ya. Nah Ustadz, jadi di tahun 2025 ini apakah sudah ada program dari unggulan yang akan jadi unggulan Las Risalah Cenderini ini Ustadz? Kalau bicara program yang sudah berjalan, kita di lembaga biasa menyusun itu adalah RKAT namanya, Rencana Kinerja Anggaran Tahunan, dan itu disusun beberapa bulan, itu biasanya triwulan akhir itu sudah disusun dan disahkan paling lambat itu di tanggal 31 Desember. Karena tanggal 1-nya itu sudah berjalan RKAT baru, RKAT tahun baru. Alhamdulillah pada tahun 2025 ini kami menargetkan seperti biasa tetap bidang pendidikan adalah fokus kami. Di samping itu kami juga menargetkan ke depan adalah di bidang ekonomi. Karena beberapa tahun terakhir di bidang ekonomi, terutama ekonomi produktif ya, itu kami memang belum begitu maksimal. Dan insya Allah tahun 2025 kami bertekad untuk memaksimalkan di bidang ekonomi produktif. Berarti kalau untuk rencana direalisasikannya per tanggal 1 kemarin berarti sudah ya Ustadz ya? Sudah dilaksanakan program kerja yang tercurah dalam RKAT tahun 2020. Masya Allah, luar biasa nih keluarga sip. Oke nih Ustadz, jangan kemana-mana dulu nih keluarga sipnya, jangan kemana-mana dulu ya, tetap di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama saya di sini dan juga Ustadz Safrianto AMD, Direktur Las Risalah Charity. Dan masih membahas tentang jejak kebaikan Las Risalah Charity ini keluarga Sip ya. Di segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang penghimpunannya, terus di segmen yang kedua kita sudah membahas tentang penyalurannya, dan di segmen ketiga ini nih keluarga Sip kita mungkin sapa-sapa pendengar ataupun ucapan terima kasih lah nih Ustadz ya. Tapi sebelum itu nih Ustadz ya, kita kembali lagi ke segmen kedua tadi. Kadang-kadang nih Ustadz ya, kalau kita lihat nih Ustadz ya, banyak dari lembaga-lembaga zakat itu ataupun lembaga-lembaga charity inilah nih Ustadz ya, yang oknum-oknum nih Ustadz ya, yang menjelek-jelekan nama-nama lembaga tersebut nih Ustadz ya. Nah, bagaimana cara menyikapi dari Las Risalah Charity tersebut nih Ustadz ya? Bagaimana cara menyikapinya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu nih Ustadz? Oke, baik. Ini memang sepertinya ini masalah yang tidak pernah selesai ya. Iya benar Ustadz. Di lapangan selalu ada seperti itu. Bahkan yang kami dengar pun cerita kawan-kawan sesama lembaga zakat, itu bahkan di wilayah timur itu pun mohon maaf ya, itu ada saling sikut malah gitu kan. Iya benar Ustaz. Padahal tujuan kita sebenarnya sama gitu. Menumbuhkan kesadaran kalau zakat wajib ya, karena ada perintahnya itu jelas ya, khus min amwalihim, ambillah, berarti kan paksa, ada kalimatnya di sana gitu. Iya Ustaz. Tapi hal-hal seperti itu kompetitor sesama itu tentu ada juga. Iya benar. Tapi kalau alhamdulillah kita di Sumatera Barat khususnya seperti pertemuan-pertemuan kami khusus lembaga zakat di wilayah Sumatera Barat yang dinaungi di bawah Forum Zakat Wilayah Sumatera Barat, alhamdulillah hal-hal seperti itu belum pernah kami temui. Alhamdulillah. Tapi cuma yang pernah ada itu adalah bahkan informasi dari masyarakat itu beritahu kepada kami bahwasanya ada beberapa lembaga, organisasi, yayasan yang dalam tanda kutip soal perizinannya itu boleh dibilang kurang jelas ya, atau istilahnya ilegal. Mungkin bagi masyarakat, Anda pribadi menghimbau, mungkin ini yang perlu diwaspadai. Karena memang sih pertanggungjawabannya memang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita sebagai donatur, sebagai muzaki, tentu jika apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan yang sudah dengan ikhlas dan tulus, kalau zakat itu sudah jadi kewajiban kita, kita serahkan kepada tangan yang salah, tidak sampai kepada sasaran, kepada mereka yang berhak untuk menerima, tentu menjadi rasa gimana juga bagi kita. Kami menghimbau itu memang masyarakat harus berhati-hati terkait itu. Karena salah satu alasannya ada lembaga amil zakat ini
dan dikoordinir oleh pemerintah dengan mengeluarkan izin dan rekomendasi terkait operasionalnya, itu adalah menjembatani sebenarnya antara muzaki, antara donatur kepada mustahik sebagai si penerima. Kenapa? Karena dalam ajaran agama kita ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tentu bagi penerima tentu ada sesuatu juga, ada rasa menghormati, rasa apa kepada si pemberi. Dan si pemberi pun jika terbersit di dalam hati bahwasanya saya sudah memberi kepada orang itu sudah terjadi, sudah berkurang bahkan pahalanya kalau seperti itu. Nah, jadi dengan untuk menjembatani hal yang kecil itu, makanya disarankan sebaiknya menjaga hal itu, serahkanlah kepada lembaga amil zakat yang mau betul-betul secara izin personal sah dan resmi. Iya benar nih Ustaz. Nah tapi nih Ustaz ya, kadang-kadang nih ada juga stigma dari masyarakat nih Ustaz ya, kalau lembaga zakat tersebut tidak transparan nih Ustaz dalam soal penyaluran gitu kan. Bahkan ada yang bilang paling nanti uangnya buat mereka aja gitu, atau nanti paling mereka menyalurkan cuma setengahnya doang gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Kalau kami saat ini terkhusus ya, kami lembaga amil zakat Risalah Charity, karena memang kalau zakat sudah jelas diatur dalam Al-Quran, itu amil itu 12,5% itu dari zakat yang dikumpulkan itu menjadi haknya amil. Iya benar. Dan sejauh ini kami masih berpedoman tetap pada tuntunan agama. Dan untuk pelaporan ini yang dikhawatirkan misalnya gitu kan. Kami alhamdulillah setiap tahunnya mematuhi dan menghormati regulasi yang ada. Karena itu adalah salah satu konsekuensi dari diterbitkannya izin rekomendasi oleh pemerintah. Kami lembaga amil zakat Risalah Charity setiap triwulan, pertengahan semester dan di akhir tahun itu menyerahkan laporan kepada pemerintah terkait, kepada Basnas tingkat provinsi, ini yang ada di Sumbar ya, Basnas tingkat kota, pemerintah Kota Padang dan Kemenak provinsi. Itu kami serahkan laporan. Dan untuk bisa diakses, sekarang mungkin orang lebih mudah mengaksesnya, kami memuat semua laporan kami di web kami. Masya Allah, luar biasa nih keluarga. Berarti sangat transparan sekali nih. Bisa diakses oleh publik. Berarti transparan nih keluarga sepi. Jadi buat Anda yang ingin berzakat ataupun berinfak, silahkan saja nih follow, cek di bawah ini nih keluarga Sip ya. Ada Instagramnya Las Risalah Charity nih keluarga Sip ya. Dan harapannya untuk Las Risalah Charity untuk di tahun 2025 ini apa nih Ustaz? Kalau harapan tentu tetap lebih baik ya. Dan karena lembaga amil zakat ini pondasi awalnya itu adalah kepercayaan ya, menjaga kepercayaan dari amanah yang disampaikan oleh para donatur dan muzaki. Kami berharap ke depannya kami tetap bisa menjaga trust, menjaga amanah yang diberikan ini, agar eksistensi kami sebagai lembaga amil zakat Risalah Charity bisa tetap menjadi penjembatan kebaikan antara muzaki, antara donatur kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Iya, Masya Allah nih keluarga Sip. Oke, di saat terakhir nih Ustaz, ajakan dan ucapan terima kasih kepada lembaga ataupun kolaborasi dan donatur yang telah percaya untuk berzakat, infak, sedekah di Las Risalah Charity ini Ustaz. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini adalah jejak kebaikan lembaga amil zakat Risalah Charity selama tahun 2024. Kami atas nama keluarga besar lembaga amil zakat Risalah Charity mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullah khair kepada semua bapak dan ibu, kepada setiap saudara-saudara kita yang sudah memberikan sumbangsihnya, sudah mempercayakan, sudah mengamanahkan semua donasi, zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga amil zakat Risalah Charity, dan insya Allah kami tetap berkomitmen untuk menjaga amanah yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami, dengan kami salurkan kepada yang berhak, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami sebagai lembaga amil zakat Risalah Charity tentu tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan, tanpa dorongan semangat dari semua pihak yang terkait, dan kami menghimbau tetap
mempercayakan, mengamanahkan zakat, infak, sedekah dan donasi-donasinya kepada lembaga Amil Zakat Risalah Charity, dan insya Allah kami akan menjaga amanah dan tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan apa yang diamanahkan. Masya Allah, ini keluarga saya. Jadi kalau ingin nanti berdonasi kemana nih Ustaz? Insya Allah kalau berdonasi kami bahkan bukan saja membuka nomor rekening ya, kami juga ada layanan jemput zakat, jemput infak dan sedekah. Silakan nanti hubungi nomor hotline kami, insya Allah aktif 24 jam. Silakan hubungi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menunaikan zakat, infak dan sedekahnya, mungkin yang waktunya sempit, insya Allah kami bisa dengan program jemput zakat, infak dan sedekah. Masya Allah, luar biasa nih keluarga SIP. Jadi buat keluarga SIP yang ingin berzakat dan berinfak, silakan saja cek Instagramnya Las Risalah Charity tentunya ya. Ataupun buat yang kurang paham juga nanti silakan DM Instagram kita di @sipfm tentunya ya. Oke Ustaz, terima kasih sudah berbagi informasi di siang hari ini Ustaz ya. Dan luar biasa sekali nih keluarga SIP ya. Banyak dari cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa kita terima di siang hari ini. Oke Ustaz, saya Syed Akmal dan Ustadz Syafrianto AMD, Direktur Las Risalah Charity, pamit undur diri. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.